begitu saya ingin melakukan street fotografi harus menarik. Tips dan triknya ya mungkin apa ya, kalau yang baru-baru mulai mencoba untuk berani eksplorasi untuk keluar, kemudian apa ya, perhatikan juga bahwa di fotografi itu namanya bermain dengan cahaya. Di fotografi ada sisi teknis, nah belajar juga bahwa ada segitiga exposure yang mereka harus paham gitu, ada speed, ada ISO, ada apa, diafragma, itu penting gitu. Jadi selain teknis, non teknisnya itu ya begitu di jalan kita harus ramah. Paling tidak bahasa paling gampangnya nih, begitu ketemu orang kita senyum lah gitu. Jadi lebih ke sana. Kalau memang harus minta izin karena kita kondisinya beda dengan di luar negeri gitu ya. Jadi kita ini lebih ketimuran yang kita angkat. Nah, saya pikir teman-teman harus bisa berkomunikasi, terus memotret apapun dengan enjoy, jangan terbebani apapun. Karena kalau kita di ruang publik tuh udah rame, tiba-tiba kita mikirin utang gitu kan, udah dah, itu foto nggak ada yang bener gitu. Jadi mendingan lepas, enjoy, itu lebih enak gitu. Dan cari momen-momen yang unik gitu. Sementara untuk pemula tuh cari momen-momen yang tidak biasa, yang unik. Nah, belajar mengeksplorasi suatu tempat, ada warna, ada garis, ada pola. Nah, itu coba dimasukkan dalam satu framing ya. Jadi saya pikir sih memulainya tuh gampang-gampang sulit gitu. Jelas ada lah gitu ya. Saya juga dulu belajar awal-awal referensi itu ada gitu ya. Saya untuk di Indonesia sendiri dulu awal-awal itu saya berangkat, saya nggak tahu siapa-siapa gitu. Saya nggak tahu siapa fotografernya, saya motret aja di jalanan. Tapi untuk meningkatkan skill kita, kemampuan kita tentu harus ada referensi gitu loh. Jadi saya dulu begitu jalan saya banyak masukan dari Om Sambara. Dia banyak memberikan saya masukan gimana sih kita antisipasi begitu kita di jalan, terutama komunikasi. Dengan Om Sam itu saya belajar komunikasi. Selain itu saya juga referensi saya adalah Mas Erik Prasetya. Nah, bagi saya dia orang yang memulai duluan lah, yang memboomingkan street fotografi di Indonesia itu dia gitu. Terus kemudian di luar negeri mungkin teman-teman kalau belajar komposisi yang agak rumit itu biasanya ada Alex Webb dan sebagainya. Cuman kalau luar negeri banyak lah untuk jadi referensi ya. Fotographers di Magnum Photo Agency itu juga bisa jadi referensi. Itu aja sih. Balik-balik ke kita lagi, kita yang nentuin gitu. Kita yang harus punya karakter. Jadi kalau bisa referensi tetap ada tapi karakter tetap muncul dari kita sendiri. Oke, di hari ini kan kita ada di daerah apa namanya? Cumpok ya? Apa itu? Nah, ini daerah Sindang Resmi di Bogor Selatan. Kita udah banyak masuk ke belusukan Ya. tempat-tempat. Ada yang spesial nggak di kesempatan hari ini? Bagi saya sih spesial. Artinya apa ya? Tempat kayak gini mungkin Jakarta saya udah jarang nemuin. Jadi konturnya tuh yang naik turun gangnya juga pas cuma 2 orang, itu jarang gitu. Jakarta ada tapi konturnya nggak seperti ini gitu. Dan ini kan nggak kayak Pulau Gelis yang udah diwarna-warnain. Jadi kalau diwarna-warni gitu seolah-olah apa ya, orisinalnya udah hilang gitu. Orisinal kampungnya udah hilang, jadi udah tempat wisata. Kalau ini masih benar-benar murni nih. Oke, siap. Gitu. Dan, Ini asik malah. dan tadi ada beberapa elemen-elemen kayak ini ya, dia Om Bang Chris. Ini kan ini bangunan rumah, Iya. sementara di atasnya masih kosong. Ini padahal kalau jam pagi mungkin bagus kali ya. Bagus gitu. Kadang-kadang kalau kayak gini nih justru yang menarik tuh kan banyak sinar yang potong-potong tuh. Ada random masuk.
Nah itu yang membuat akhirnya fotonya malah secara estetika menarik gitu. Oke. Kita lanjut jalan-jalan ya. Siap. Enggak. Oke. Dan nanti kita akan jalan-jalan lagi di lain kesempatan karena waktu kita hanya sampai di sini saja, jalan-jalan atau hunting bareng Bang Kris Tuarisa di acaranya Street Photography di MPS TV. Bang Kris, terima kasih. Ya, dan mudah-mudahan lain kali kita ketemu lagi. Siap. Kita explore lagi. Terima kasih sahabat Megasora. Kita jumpa di lain kesempatan. Dan jangan lupa juga tetap memotret. Tetap memotret. Betul.